Halo semuanya, ketemu lagi dalam materi Introduction untuk Lab Activity Anatomy. Dengan kali ini kita akan fokus pada tiroid, paratiroid, adrenal gland, dan pankreas. Pada materi sebelumnya kita sudah diskusi tentang master gland, yaitu bicara tentang hipofisis yang tentu mendapat stimulasi dari hipotalamus. Nah, kali ini kita akan fokus pada target organ. Kelenjar tiroid berada di regio leher, terdapat di anterior dari trakea. Trakea tiroid terdiri dari dua lobus, kiri dan kanan, dihubungkan oleh isthmus, dan kadang-kadang ada struktur aksesoris bagian dari kelenjar tiroid juga yang disebut sebagai lobus piramidal. Nah, yang perlu menjadi perhatian klinis adalah dua struktur penting, yaitu thyroidal artery dan laryngeal nerve. Spesifiknya adalah recurrent laryngeal nerve yang seringkali terluka pada proses tiroidektomi yang mengakibatkan terganggunya tegangan vocal folds yang menyebabkan hilangnya suara ataupun hoarseness. Suplai darah untuk kelenjar tiroid didapat dari superior thyroidal artery dan inferior thyroid artery. Sedangkan inervasinya didapat dari external branch of laryngeal nerve dan recurrent laryngeal nerve. Nah, yang perlu diperhatikan terkait dengan tiroidektomi tadi adalah posisi yang berdekatan antara percabangan inferior thyroid artery dengan recurrent laryngeal nerve, dan begitu juga pada external branch dari laryngeal nerve sangat berdekatan dengan vaskularisasi atau arteri tiroid yang superior thyroid artery, sehingga pada proses tiroidektomi struktur ini sering sekali terganggu dan tadi akan menyebabkan pasien itu akan kehilangan suara, ataupun kalau ada suaranya ya serak-serak, yang itu sering disebut dengan hoarseness. Tiroid tertutup oleh satu lapisan yang disebut sebagai pretracheal fascia yang juga akan menyelubungi bersama-sama dengan trakea dan laring. Itu sebabnya ketiga struktur ini menjadi saling berlekatan gitu dalam satu lapisan fascia tadi, sehingga ketika terjadi proses menelan, kelenjar tiroid itu akan bergerak. Itulah sebabnya pada pemeriksaan tiroid seringkali pasien itu diminta untuk menelan untuk melihat pergerakan dari tiroid. Kepentingan klinis lain adalah hubungan dekat antara trakea dan tiroid ini, yaitu jika terjadi pembesaran pada kelenjar tiroid itu akan memberikan supresi tentunya ke segala arah. Nah, yang paling akan sering terpengaruh dari pembesaran dari kelenjar tiroid adalah trakea. Di sini bisa diperhatikan dari gambaran CT scan ini adalah kelenjar tiroid. Jika terjadi perbesaran, yang paling mudah untuk berdampak, yang paling terdampak adalah saluran udara, karena saluran itu memiliki tekanan yang rendah sehingga dia akan mensupresi ke arah trakea. Jadi kalau ada pembesaran kelenjar tiroid, maka gangguan nafas itu sangat mungkin terjadi pada pasien-pasien yang mengalami pembesaran kelenjar tiroid. Gangguan klinis pada kelenjar tiroid ada dua, yaitu hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Hipertiroidisme sesuai dengan namanya adalah produksi yang berlebih dari hormon tiroid. Diikuti juga dengan pembesaran kelenjar tiroid. Sering disebut sebagai tirotoksikosis atau Graves' disease dengan tanda-tanda klinis, contohnya intoleransi terhadap panas, nggak tahan panas, kemudian exophthalmos dan muscular weakness dan lain-lain yang mungkin Anda akan temukan atau baca pada hipotiroidisme. Hipotiroidisme itu kebalikan dari hipertiroidisme. Jadi adanya degeneratif yang spontan terhadap
kelenjar tiroid. Akibatnya adalah kurangnya dari produksi dari hormon tiroid. Ada dua bentuk pada hipotiroidism, yaitu kretinism yang terjadi pada anak-anak dan myxedema pada dewasa. Kelenjar paratiroid bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Paratiroid gland terdiri dari 4 buah, yaitu 2 superior dan 2 inferior yang berada di posterior border dari thyroid gland dan diselubungi oleh thyroid capsule. Vaskularisasi terdiri dari 2, yaitu pada bagian superior paratiroid mendapatkan suplai dari arteri superior paratiroid yang merupakan percabangan dari arteri thyroidal superior. Sementara yang bagian inferior paratiroid mendapatkan suplai dari arteri inferior paratiroid yang merupakan percabangan dari arteri tiroid inferior. Persarafan untuk paratiroid didapat dari sympathetic fibers yang berasal dari superior cervical sympathetic ganglia dan middle cervical sympathetic ganglia. Signifikansi klinis terkait dengan paratiroid gland adalah hipoparatiroidism yang mungkin karena spontan, bisa juga karena tiroidektomi tadi, yang menyebabkan turunnya kadar kalsium dalam darah yang memunculkan tetanik pada otot ataupun meningkatnya eksitabilitas neuromuskular seperti convulsion ataupun carpopedal spasm. Sementara hiperparatiroidism adalah karena berlebihnya parathormon yang diakibatkan oleh pembesaran kelenjar paratiroid yang mengakibatkan terjadinya dekalsifikasi pada tulang sehingga tulang berkurang kepadatannya dan juga meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal, khususnya batu kalsium. Adrenal gland atau suprarenal gland berlokasi tepat superior dari ginjal, itu sebabnya disebut sebagai suprarenal gland, yang kalau kita lihat dengan potongan sagital kita akan melihat ada 2 lapisan yang kita sebut sebagai adrenal cortex dan adrenal medulla, yang masing-masing daerah ini akan menghasilkan atau mensekresikan hormon-hormon yang penting pada metabolisme tubuh. Gangguan struktural pada suprarenal gland atau adrenal gland yaitu terjadinya hiperplasia pada suprarenal cortical yang terjadi pada Cushing syndrome. Manifestasi klinisnya berupa moon shape face, truncal obesity, abnormal hairiness atau disebut juga hirsutism, dan juga hipertensi. Dan seringkali pada usia lanjut pasien-pasien akan mengalami adenoma atau karsinoma dari korteks. Selain itu adalah Addison disease. Ini adalah insufisiensi dari adrenokortikal, ditandai dengan meningkatnya pigmentasi, adanya kelemahan pada otot, weight loss, hypotension. Pheochromocytoma adalah gangguan pada struktur medula dari adrenal gland yang mengakibatkan meningkatnya produksi dari hormon medula adrenal. Pankreas berada di regio abdomen yang berbatasan dengan organ gaster, hepar, small intestine khususnya duodenum, dan gallbladder. Dan jika kita lakukan diseksi untuk melihat struktur internalnya, kita akan temukan pancreatic duct dan common bile duct yang bersatu membentuk major papilla atau ampulla of Vater yang menuju ke duodenum untuk mengeluarkan hasil-hasil yang dikeluarkan oleh pankreas. Secara umum pankreas dibagi 3 menjadi head of pancreas, body, and tail. Pada gambar terlihat secara histologis paling tidak pankreas itu terdiri dari alpha sel dan beta sel. Alpha sel akan memproduksi enzim yang berperan dalam proses pencernaan, sementara beta sel akan memproduksi hormon khusus yaitu insulin yang berperan dalam metabolisme energi. Jika terjadi gangguan struktur pada pankreas, maka gangguan fungsi khususnya produksi insulin akan terganggu. Maka muncullah penyakit yang disebut diabetes mellitus tipe 1.
Berbeda dengan tipe 2 yang muncul pada saat dewasa karena tidak mengalami gangguan struktur, hanya mengalami gangguan fungsi. Apa bedanya? Mungkin Anda akan teruskan penjelasan itu dalam proses tutorial atau perkuliahan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.